Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Ray Jensen di Kokiku TV. Dan kali ini kita akan masak makanan Indonesia dari Sumatera Barat, yaitu rendang. Oke, rendang ini udah jadi resep nasional Indonesia kalau menurut saya, dan biasanya setiap keluarga di setiap daerah juga punya resepnya masing-masing. Dan sekarang kita akan bikin resep di mana oma saya yang ngajarin saya masak dari kecil sering banget bikin ini. Untuk masak rendang itu harus sabar akan seharian, nggak bisa diras sejam 2 jam jadi, itu nggak mungkin. Oke, karena kalau misalnya pakainya apinya terlalu tinggi, apa yang terjadi? Dia akan jadi alot semuanya dan bumbunya akan gosong. Tiap makanan Indonesia berkarakteristik bumbunya itu banyak, sekitar 7 biji bawang merah, 5 buah bawang putih. Ada cabai keriting, lengkuas atau laos, jahe. Kalau semuanya sudah dipotong, semuanya masukin ke blender lalu diberi air sedikit. Nah, tunggu aja sampai dia halus ya, ke blender dengan halus. Airnya nggak boleh terlalu banyak. Kenapa? Kalau airnya terlalu banyak nanti di penggorengan dia jadi ngerebus, bukan kegoreng. Kalau bisa jangan beli santan dari supermarket, beli yang fresh. Rasanya akan jauh lebih enak, lebih gurih. Ini beli yang fresh, beli di pasar, peres sendiri. Kalau untuk 1 kilo daging saya biasa pakai kelapanya 6. Karena ini cuma setengah kilo, jadi saya pakainya 3. Kalau bagi yang tinggal di luar negeri, mungkin akan sedikit kesulitan untuk nyari bahan-bahan yang ada di sini. Feel free to buy yang dari supermarket, ke Chinatown beli yang paketan. Tapi harus dicampur sedikit bumbu-bumbu juga. Saya masak setengah kilo daging sengkel sapi, karena dagingnya pertama murah, memang keras dan alot, jadi kalau dimasak low heat jadi empuk dagingnya. Dagingnya dibumbuin juga dengan garam dan lada. Ini penggorengan oma saya yang biasa selalu dia bikin rendang. Ini umurnya udah tua banget. Untuk goreng kita pakai minyak goreng biasa. Kalau ditaruh harus bunyi, kalau belum bunyi jangan taruh. Nah, sebentar aja ya, kita bukan mau matengin dagingnya. Kira-kira 2-3 menit. Kenapa kita goreng dulu? Karena kalau misalnya kita nggak goreng dulu, rasa dagingnya nggak akan keluar. Oke, dagingnya udah disisihkan. Nah, bisa lihat di sini jus dari dagingnya itu jangan dibuang. Sekarang kita akan masukin bumbunya yang sudah di blender. Sekarang kita beri garam. Jadi teman-teman, biarpun masak makanan apapun, semuanya nggak akan ada yang achieve bumbu sewangi dan beraroma yang khas seperti ini. Ini aroma Indonesia namanya. Oke, tumis jangan sampai gosong. Sekarang saat masukin dagingnya. Oke, dan jusnya keluar kita masukin juga. Kita tumis sebentar, oke, biar dagingnya juga ikut wangi. Bumbu dan daging ini dari tadi kita numis bumbunya, dagingnya harus dengan api yang paling tinggi. Serehnya kita geprek. Oke, salam juga sama. Daun jeruk juga sama. Dan yang paling penting ini adalah daun kunyit. Baunya khas banget, very strong. Tapi kalau nggak ada ini nggak bakalan wangi, nggak bakalan jadi rendang. Ini yang paling penting. Dan ini semua kita tumis dulu biar wangi. Bumbunya sudah dimasukin, kita boleh kecilkan apinya sedikit. Oke, kalau masih terlalu tinggi panasnya, daunnya akan gosong. Terakhir kita masukin biji pala bubuk. Kalau sudah layu, kita akan masukin santan. Memang kelihatannya kebanyakan, tapi trust me enggak. Nah, santan itu biasanya kan nggak boleh sampai split, nggak boleh dimasak dengan api yang tinggi. Tapi untuk pertama dalam masak rendang, kita harus didihin santannya dengan api yang tinggi. Pertama dia akan split, habis itu akan keluar minyaknya. Tadi udah digoreng dulu bumbunya, nanti dengan minyak kelapanya yang ada di santan ini yang nanti keluar, akan menggoreng bumbu-bumbunya lagi. Nah, itulah kuncinya untuk rendang yang paling enak. Dan sekali-sekali harus diaduk. Dan by the way, rendang ini pernah jadi nomor 1 di list 50 makanan terenak di dunia. Jadi kita harus bangga dengan Indonesia dan bangga juga dengan rendang ini. Nah, sekarang sudah mendidih, turunin apinya api kecil dan kita diemin selama 2 atau 3 jam sampai seperti tadi saya bilang minyaknya keluar. Nah, minyaknya bisa lihat di sini udah keluar, tapi kalau misalnya lihat kayak wah minyaknya banyak banget, itu bukan minyak dari minyak goreng, tapi minyak dari santannya yang dari split dan sekarang udah mulai keluar. Nah, kita akan reduce lagi.
Kita sekarang ada di 4 sampai 6 jam berikutnya dan udah jadi caramelized coconut curry. Udah jadi coklat seperti ini. Dan harus empuk ya, kalau ditekan dagingnya hancur. Nah, ini kita goreng lagi sedikit. Sebenarnya udah jadi, tinggal cocokin aja rasanya. Lalu kita sajiin dengan nasi putih. Nah, sekarang rendang resep keluarga saya sudah jadi. Untuk teman-teman yang mau lihat resepnya secara detail, buka di www.kokiku.tv dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kokiku TV di YouTube. Oke, see you later.